Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar saudara hari ini? Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap dan semangat, bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan dalam Imamat 1 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Saudara, korban bakaran berasal dari ternak yang umumnya dimiliki oleh umat Tuhan. Oleh karena itu, jenis binatang yang akan dibawa ke mezbah pasti mudah didapat, karena memang itu yang mereka miliki. Jadi Allah meminta apa yang umat miliki. Allah tidak pernah meminta apa yang umat tidak miliki. Mereka bisa mengorbankan lembu sapi, kambing domba, atau burung. Jenis korban yang akan dipersembahkan itu disesuaikan dengan tingkat sosial masing-masing orang yang membawanya. Korban yang dibawa itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, saudara. Yang mampu bawa sapi ya bawa sapi, yang mampu bawa kambing domba ya bawa kambing domba. Yang tidak mampu membawa sapi dan membawa kambing domba, maka akan membawa burung tekukur. Kalau kita ingat bagaimana Yusuf dan Maria, orang tua Yesus ketika masih bayi, mereka termasuk golongan atau tingkat sosial yang bawah, sehingga persembahan yang mampu dibawa mereka itu adalah burung tekukur. Nah, saudara, betapa Allah tidak pernah memberikan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan umatnya. Betapa Allah tidak pernah memberikan perintah untuk membawa persembahan yang umatnya tidak bisa melakukan. Artinya adalah apa yang Allah firmankan, apa yang Allah perintahkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Hanya pertanyaannya adalah apakah kita jujur ketika membawa korban persembahan itu? Kalau kita bisa bawa lembu sapi, kenapa kita bawa burung? Kalau kita bisa bawa lembu sapi, kenapa kita bawa domba? Artinya adalah apakah kita jujur ketika membawa persembahan itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kalau memang kita hanya bisa bawa burung, ya burung itulah yang kita bisa bawa. Tapi bukan berarti sebenarnya kita bisa bawa sapi, tapi burung yang kita bawa. Nah, saudara, memang jenis korban yang dibawa itu berbeda sesuai dengan tingkat sosial dan kemampuan daripada umat. Tapi ada yang sama yang harus dimiliki oleh korban yang dibawa oleh umat tersebut. Apa itu? Dalam ayat yang ketiga dikatakan begini: jikalau persembahannya merupakan korban dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Nah ini saudara, jenis persembahannya bisa berbeda sesuai status sosial, sesuai tingkat sosial, bukan status sosial, tapi tingkat sosial, dan sesuai dengan kemampuan daripada umat. Yang bisa bawa lembu sapi, bawalah lembu sapi.
Yang bisa bawa kambing domba, bawalah kambing domba. Yang bisa bawa burung, bawalah burung. Walaupun jenisnya berbeda, tapi Tuhan yang memerintahkan. Dan Tuhan tidak pernah memperhatikan, oh kalau lembu sapi ini berarti yang utama. Enggak. Semuanya adalah sama. Semuanya adalah sama. Korban persembahan yang dibawa umat. Tetapi walaupun jenisnya berbeda, harus ada satu yang sama. Yaitu apa? Semua korban persembahan itu harus tidak bercela. Korban persembahan itu harus tidak bercacat. Korban persembahan itu harus sempurna. Yang bawa sapi, bawalah sapi yang tidak bercela. Yang bawa domba, dombalah yang tidak bercela. Yang bawa burung, bawalah burung yang tidak bercela, tidak bercacat, atau sempurna atau kudus. Nah, saudara, 2 kali kata tidak bercela ini diulang dalam bagian ini. Ayat 3 dan ayat 10 menunjukkan bahwa Allah sangat serius memperhatikan korban yang dibawa umatnya, sempurna dan terbaik. Saudara, Allah telah memberkati umatnya dengan memberikan tanah perjanjian untuk masing-masing suku. Mereka dapat mengolah tanah itu untuk pertanian dan peternakan. Karena itulah Allah memerintahkan agar korban itu dibawa dari hasil ternak yang terbaik dan tidak bercela. Itu pun diberikan sesuai dengan kemampuan dan apa yang ada pada masing-masing umat. Tuhan memelihara dan memberkati kita setiap individu dan keluarga itu dengan cara yang berbeda dan menakjubkan. Ia memberi pekerjaan dan penghasilan yang berbeda-beda kepada kita, tetapi yang pasti itu sesuai dan cukup untuk kebutuhan kita. Dan Tuhan mendorong kita untuk membawa dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang dimiliki oleh orang lain. Saudara, tidak perlu malu untuk membawa dengan jumlah kecil seperti burung, kalau memang itulah yang Tuhan percaya kepada kita. Tetapi malulah kalau kita membawa burung, padahal seharusnya kita bisa membawa lembu sapi sebagai korban persembahan. Dan juga janganlah kita congkak kalau kita bisa membawa lembu sapi atau persembahan yang jumlahnya besar. Yang terutama yang Allah perhatikan bukan besar kecilnya persembahan, tetapi apakah kita sudah membawa korban persembahan itu di dalam kejujuran. Kalau kita di Tuhan kasih lembu, ya kita membawa lembu. Kalau Tuhan kasih kita domba, yang bawa domba. Kalau Tuhan kasih kita burung, yang bawa burung. Artinya apa? Sudahkah kita membawa dengan kejujuran? Persembahan itu kita bawa dalam kejujuran, dan persembahan itu kita juga bawa di dalam ketaatan. Bukan karena kita lihat orang lain, bukan karena supaya gereja cukup, bukan, tapi karena kita mau takut, hormat, dan taat kepada Tuhan. Dan itu adalah persembahan yang terbaik. Maka Allah akan berkenan terhadap persembahan yang dibawa dalam kejujuran dan kekudusan. Mari saudara, kita terus belajar membawa yang terbaik kepada Tuhan. Karena apapun yang kita miliki, itu semua merupakan pemberian Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hari ini diingatkan kembali ketika kami membawa korban persembahan. Tuhan tidak pernah memberikan perintah kepada kami yang tidak sanggup kami lakukan. Engkau memerintahkan untuk membawa korban itu sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Yang punya sapi dibawa sapi, yang punya domba dibawa domba, yang punya burung itulah yang dibawa. Tetapi Tuhan, apakah hari ini kami membawa persembahan itu di dalam kejujuran, di dalam kekudusan? Artinya bukan soal besar ataupun kecil, tapi apakah kami sudah membawa dengan jujur? Salah satunya adalah persembahan persepuluhan itu. Yang kami bawa adalah memang apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolong kami supaya kami terus belajar untuk membawa yang terbaik, yang kami bawa dengan kejujuran dan kekudusan,
Karena apapun yang kami miliki itu semua adalah pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.